Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Kami dari kelompok 2 CGP Angkatan 10 Jakarta Barat dengan fasilitator Ibu Dewi Rosiani dan pengajar praktik Bapak Saifullah dan Ibu Korina El Rusda. Kami ingin mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu Coaching Supervisi Akademik. Astagfirullah, udah nggak apa-apa, langsung aja aku potong, nggak apa-apa ada gini. Perkenalkan, saya Aktiwi dari SDN Wijaya Kusuma 07 sebagai supervisor, dan di sebelah kanan saya Siti Mahmuda dari SDN Wijaya Kusuma 07 sebagai coach. Dan di sebelah kiri saya Rahman Septiadi dari SDN Duri Utara 06 Petang sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Siti, apa kabarnya? Waalaikumsalam Tiwi, alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu Siti, kita bisa ketemu lagi pada proses melakukan coaching ya antara Ibu Siti dengan Pak Rahman untuk melakukan supervisi. Benar begitu Bu Siti? Benar Bu Tiwi, saya hendak melakukan coaching sesuai permintaan Pak Rahman, dan saya mohon kiranya Bu Tiwi berkenan melakukan supervisi terhadap proses percakapan coaching kami. Baik Ibu Siti, saya ingin membantu Bu Siti dengan beberapa pertanyaan, boleh ya Bu Siti ya? Boleh. Nah, Bu Siti ingin membantu mengembangkan kompetensi yang mana kira-kira? Saya ingin Ibu membantu saya mengembangkan kompetensi, memaksimalkan potensi, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu ya Bu Siti ya. Kemudian bagaimana yang nanti akan Ibu Siti lakukan untuk saya amati? Saya berharap Ibu bisa fokus mengamati alur cerita di bagian rencana, yaitu menanyakan ide alternatif solusi dari coaching. Dalam hal ini Pak Rahman untuk rencana yang dibuat oleh beliau. Oke. Kemudian bagaimana penilaian Bu Siti sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan? Saya menilai sih proses coaching kali ini akan berjalan sesuai dengan alur cerita, karena saya sudah mempelajari alur cerita sebelumnya Bu. Oke, baik, bagus banget sih Bu Siti ya. Lalu harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini bagaimana Bu Siti? Harapan saya untuk Pak Rahman sebagai coaching akan mudah menghasilkan rencana perbaikan pengembangan diri terhadap masalah yang beliau hadapi, sehingga menghasilkan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Oke, baik Bu Siti, silakan Ibu Siti melanjutkan coachingnya. Saya akan memperhatikan siklusnya dengan seksama. Baik Bu Tiwi, terima kasih. Sama-sama Ibu Siti. Assalamualaikum Pak Rahman, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Siti, alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik ya Pak Rahman. Oke, di pertemuan kita kali ini kita mau membicarakan apa ya Pak ya? Iya nih Bu Siti, saya mau membicarakan tentang sikap siswa nih Bu yang masih belum sadar akan pentingnya menjaga kebersihan di kelas dan di sekolah. Itu ditunjukkan masih ada siswa yang masih menyimpan sampah di kolong meja Bu. Jadi membawa sampah dari kantin atau dari luar sekolah ke kelas atau ke lingkungan sekolah. Bahkan pernah saya lihat ada gelas air minum es dari kantin itu diletakkan di sembarang tempat, dan akhirnya orang kantin mencari gelasnya ke seluruh penjuru sekolah, dan itu bertumpuk sehingga lebih dari 10 gelas. Tempat sampah di dalam gelas itu sampai tidak bisa menampung sampah yang siswa bawa tersebut. Gitu ya Pak ya. Jadi apa nih Pak
tujuan dari pembicaraan mengenai sikap siswa yang masih belum sadar akan pentingnya menjaga kebersihan di kelas dan di sekolah kita ini ya Pak ya? Ya, baik Bu. Jadi tujuan dari obrolan kita ini semoga mendapatkan pencerahan tentang cara menumbuhkan kesadaran siswa akan kebersihan Bu. Dari mendapatkan pencerahan cara menumbuhkan kesadaran siswa ya Pak ya dalam menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Lalu apa saja nih Pak tujuan akhir yang sudah diperkirakan oleh Bapak? Tujuan akhirnya yaitu sikap siswa itu yang menunjukkan kesadaran dalam menjaga kebersihan di kelas maupun di sekolah. Baik Pak. Apakah Bapak sudah perkirakan kebersihan atau persentase nih kebersihan dari rencana itu Pak? Ya, harapan saya itu bisa 100% ya Bu, terwujud membangun kesadaran siswa akan menjaga kebersihan kelas dan di sekolah. Ya. Lalu agar harapan itu terwujud Pak ya, apa rencana yang buat Bapak sudah benar-benar matang? Ya, jadi kalau saat ini masih belum matang ya Bu Siti, saya masih butuh pencerahan dan mungkin kalau akan jadi matang ini dari hasil pembicaraan kita. Ya baik Pak. Berarti pembicaraan kita kali ini ingin berdiskusi mengenai rencana menumbuhkan kesadaran pada murid untuk menjaga kebersihan sekolah. Dan begitu ya Pak ya? Betul, ya. Menurut Bapak nih, dari skala 1 sampai 5, kira-kira di mana nih pencapaian Bapak? Pencapaian tujuan Bapak? Ya, Bu Siti, saat ini masih berada di skala 3 sampai 5 Bu Siti. 3,5 ya Pak ya. Baik. Untuk mendapatkan progresnya, apa saja nih Pak kekuatan yang sudah dimiliki untuk mencapai tujuan Bapak ini? Saat ini kekuatan yang dimiliki yaitu membuat sebuah keyakinan kelas bersama murid yang saya wali kelasnya dan pada kebersihan kelas pada saat mengajar. Oh iya Pak. Dari kekuatan yang sudah Bapak jabarkan tersebut ya Pak ya, apa saja hambatan yang mungkin menghalangi Bapak dalam meraih tujuan yang sudah Bapak rencanakan sebelumnya Pak? Ya, hambatan yang saya hadapi banyak sekali murid yang belum melaksanakan keyakinan kelas tentang menjaga kebersihan kelas dan sekolah, dan ada beberapa guru yang masih kurang peduli pada kebersihan kelas saat mengajar. Oke, nah tadi Bapak sudah menyebutkan tujuan yaitu menumbuhkan kesadaran pada murid ya Pak ya, akan kebersihan kelas dan sekolah, dan Bapak juga sudah menjabarkan hambatan-hambatannya nih Pak. Dari penjabaran tersebut, apa strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan Pak dan mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Ya, baik Bu, saya akan terus mengimbau kepada murid itu untuk melaksanakan keyakinan kelasnya masing-masing saat mengajar di suatu kelas, dan saya ingin menjalin sebuah kolaborasi dengan kepala sekolah, guru dan karyawan atau pedagang kantin untuk lebih peduli pada kebersihan kelas maupun lingkungan sekolah. Jadi berdasarkan strategi tersebut ya Pak ya, jangka waktu yang digunakan oleh Bapak dalam pencapaian tujuan ini berapa lama Pak? Apa jangka pendeknya dan apa jangka panjangnya Pak? Ya, jadi untuk jangka pendeknya ini saya ingin mengajak para wali kelas dan guru pelajaran itu untuk mengingatkan murid menjaga kebersihan kelas dan sekolah setiap masuk kelas. Jangka panjangnya saya ingin warga sekolah itu untuk peduli akan kebersihan sekolah. Dari jangka waktu yang dibutuhkan tersebut ya Pak ya, apa ada gambaran nih Pak
ukuran keberhasilan tujuan yang sudah Bapak buat, Pak? Ya, jadi menurut saya ini ukuran kebersihan itu adalah sekolah itu adalah bersih, Ya. nyaman, sikap peduli serta menjaga agar selalu bersih dan nyaman dari seluruh warga sekolah. Oh, jadi dari gambaran sebagai ukuran keberhasilan tersebut, upaya yang Bapak lakukan untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya gangguan apa, Pak? Ya, jadi upaya itu saya berupa saling mengingatkan dan Bu Siti, bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching? Alhamdulillah Bu Tiwi, rasanya beginilah, lega Bu. Alhamdulillah, ya Bu Siti ya. Alhamdulillah. Oke Bu Siti, setelah tadi Bu Siti melakukan proses coaching, Ya. saya sudah menyimak percakapan coaching antara Ibu Siti dengan Pak Rahman ya. Nah, bagaimana Bu Siti menilai sendiri nih performa dalam kompetensi tadi? Oke, proses coaching alhamdulillah berjalan dengan lancar ya Bu ya, dan Pak Rahman juga bisa mendapatkan hasil yang beliau harapkan Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu apa sih yang membuat Bu Siti itu menilai seperti itu? Pada saat kami melakukan coaching dan menyepakati tujuan pembicaraan coaching, Pak Rahman mengatakan bahwa tujuan akhirnya yaitu sikap siswa yang menunjukkan kesadaran dalam menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Kemudian di akhir pembincangan, Pak Rahman juga mengatakan bahwa beliau sudah mendapatkan tujuan yang beliau inginkan, yakni beliau sudah punya rencana yang harus dilakukan oleh beliau untuk mewujudkan tujuan yang beliau rencanakan. Oke, bagus ya tadi Bu Siti ya. Mohon izin ya Bu Siti ya. Boleh Bu, silakan. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Silakan Bu, silakan. Bu Siti, setelah tadi saya mengamati coaching antara Bu Siti dengan Pak Rahman, saat Bu Siti menanyakan ide atau alternatif solusi dari coaching untuk rencana yang dibuat Pak Rahman. Nah, Bu Siti melakukan menggali rencana itu, alhamdulillah sudah sesuai dari standar yang kita rujuk. Alhamdulillah ya Bu, jika sesuai dengan Ibu, jika sudah sesuai, alhamdulillah. Ya Bu. Nah, kemudian bagaimana nih pendapat Bu Siti mendengar ini? Saya merasa senang, kayaknya lega ya Bu. Jika memang percakapan coaching tadi sudah memenuhi standar, apakah ada hal-hal yang masih kurang ya Bu dari percakapan tadi? Ya memang Bu Siti, saya juga tadi sudah melihat ya hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Ya. Misalnya tadi saat mendorong coaching, membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan mendetailkan langkah selanjutnya. Saya mengamati Bu Siti melakukan hal-hal tersebut sudah baik, namun perlu ditingkatkan lagi. Bagaimana pendapat Bu Siti? Oh ya, baik Bu Tiwi. Berarti pada poin tersebut saya harus lebih meningkatkan fokus mendorong Pak Rahman membuat komitmen ya Bu ya. Kemudian bagaimana rencana tindakan untuk selanjutnya yang akan Bu Siti lakukan? Pada kesempatan coaching berikutnya saya akan meminta detail langkah selanjutnya yang akan dilakukan Pak Rahman ya Bu, sehingga pada poin tanggung jawab di alur Tirta lebih terkonsep lagi Bu. Dari diskusi kita ini Bu Siti, Ya, apa sih yang sudah terbayang nih yang akan Bu Siti lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Nah, siapa yang akan membantu hal tersebut Bu Siti? Ya. Saya sudah terbayang ingin merencanakan kembali pertemuan berikutnya untuk memperbaiki percakapan coaching dengan alur Tirta pada poin tanggung jawab. Oke, hasil pengamatan tadi sudah saya catatkan ke dalam supervisi akademik sebagai refleksi untuk Bu Siti ya.
Baik Bu. Nah, dari hasil kita hari ini, apa yang Bu Siti dapat dari proses ini? Untuk hari ini saya mendapatkan banyak pelajaran dari supervisi ini ya Bu. Supervisi ini membantu saya untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan saya dalam melakukan perbincangan coaching. Kemudian dalam merencanakan tindakan untuk mengembangkan diri saya secara mandiri. Melalui supervisi akademik ini, saya memperoleh masukan dan umpan balik yang berguna dan memperluas pengetahuan saya. Alhamdulillah. Baik ya Bu Siti ya. Mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini. Saya berharap kedepannya Bu Siti sukses selalu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Tiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.